Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan kajian kitab At-Tibrul Mabruk At-Tibrul Masbuk bi Nasihatil Muluk, kitab yang membahas tentang nasihat Imam Al-Ghazali tentang standar moral dan etika ya, untuk para yang harus dimiliki oleh para penguasa, yang menurut istilah Imam Ghazali adalah asal-asal usulul adli, asal-asal keadilan. Ini bagian atau nasihat yang keempat. Nasihat yang keempat ini akan membicarakan tentang bahwa penguasa itu tidak boleh takabur. Penguasa itu harus tawadu, harus rendah hati di hadapan rakyat-rakyatnya. Saat takabur itu muncul dari takabur itu muncul dari tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, ya, batorul haq, ya, menolak kebenaran yang datang dari orang lain, yang datang dari rakyat dalam hal ini, karena dia merasa bahwa dialah yang paling benar, dialah yang paling baik, dialah yang paling mampu dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Itulah namanya takabur. Dan wahum tunas, tunas itu menghina manusia, artinya merendahkan orang lain, dalam ini hubungannya dengan penguasa, merendahkan rakyatnya, menganggap rakyatnya bodoh dan seterusnya, pintar hanya dia. Itu tidak boleh terjadi daripada penguasa. Dan kalau seorang penguasa tidak bisa rendah hati, penguasa itu takabur, sombong, maka keadilan tidak akan nampak. Dan kalau keadilan tidak akan nampak, maka negara tidak akan adil, makmur, dan negara tidak akan adil, makmur, dan sejahtera tentunya. Imam Ghazali rahimahullah berkata, annal waliya fil aghlabi yakunu mutakabbiran. Sesungguhnya penguasa lazimnya yakunu mutakabbiran, lazimnya atau biasanya sombong, karena didorong oleh kekuasaannya itu, seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Apalagi kalau penguasanya seperti presiden gitu, yang hasil elektoral, yang hasil pemilihan. Dia merasa dia yang dipilih, dia yang diberi kuasa oleh rakyat. Wa minat takaburi yahdusu alai suhtu. Dari takabur itulah, dari sombong itulah nanti, dari sifat sombong yang dipunyai, yang diidap oleh penguasa itu, maka akan timbul kemarahan rakyat, ya, yang nanti akan timbul. Kalau penguasanya itu sombong, maka akan timbul kemarahan dari rakyat. Ada yaitu ilal intikom, yang mendorong mereka menaruh dendam, ya, yang mendorong mereka menaruh dendam. Jadi dari sombong itu akan timbul kemarahan rakyat, yang pada saatnya nanti mendorong rakyat untuk menaruh dendam kepada pimpinannya, kepada penguasa. Dan kalau sudah terjadi begitu, maka terjadi chaos di negara ini. Wal ghadabu ghaulul aqli wa aduhu wa afatuhu. Wal ghadabu, marah, ghadab, marah, emosi penguasa itu ghaulul aqli, hantunya akal, wa aduhu, dan musuhnya, wa afatuhu, dan bahayanya akal.
ghadab itu hantunya akal, artinya akal tidak akan berjalan dengan sehat, dengan normal kalau kalau mengidap, kalau dipengaruhi oleh ghadab. Dan sekaligus ghadab itu musuhnya dan bahayanya akal. Wa qad dzakarna dzalika fi kitabil ghadab fi rubil muhlikat, dan kami telah menyebutkan hal itu dalam rubil muhlikat, seperempat hal yang menghancurkan, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa idza kana al-ghadabu ghaliban fayambagi ayyumila fil umuri ila janibil afwi. Dan kalau ghadab itu, marah itu mendominasi, ya, ghaliban mendominasi pada penguasa, kalau ghadab itu mendominasi seseorang, dalam hal ini penguasa, payambagi ayumila fil umur ila janibil afi, maka kita atau penguasa harus bisa mengarahkan segala sesuatu pada sifat mengampuni. Ya, kalau ghadab mempengaruhi jiwanya, emosi mempengaruhi jiwanya, dia harus berusaha mengarahkan segala sesuatu pada sifat mengampuni, pada sifat memaafkan. Harus diarahkan kepada sifat memaafkan. Wa yata'awwadul karama wat tajawuza, dan dia harus membiasakan berlaku murah hati dan memaafkan. Kalau seseorang itu didominasi oleh ghadab, oleh marah, oleh emosi, maka dia harus berusaha mengarahkan segala sesuatu pada sifat mengampuni, dan harus membiasakan sifat murah hati dan memaafkan. Itu obatnya ghadab. Itu obatnya ghadab, memaafkan, kemudian murah hati, memaafkan dan murah hati. Fa idza sara dzalika adatan laka masal tal anbiya wal auliya. Kalau hal itu menjadi kebiasaan bagimu, ya, kalau memaafkan, murah hati itu sudah menjadi adah, ya, sudah menjadi kebiasaan bagi kamu, masal tal anbiya wal auliya, maka Anda akan menyamai para nabi dan para wali, Jadi obatnya ghadab itu adalah tadi memaafkan dan murah hati. Kalau Anda sudah biasa mempunyai sifat memaafkan dan murah hati, Anda menyamai sifatnya para nabi dan para wali. Wa faida sara dzalika adatan laka ma saltal anbiya wal auliya. Wa mata ja'alta imdu al-ghadabi adatan ma salta sibai wad dawab. Wa mata ja'alta, dan jika Anda menjadikan imdu al-ghadabi, melampiaskan kemarahan, dan jika Anda menjadikan melampiaskan kemarahan adatan sebagai kebiasaan, kalau pelampiasan kemarahan jadi kebiasaan, maka mathal tasibaa, Anda akan menyerupai serigala, wadawab, dan binatang. Hikayatun, ada sebuah cerita. Yuqalu, diceritakan, inna Aba Ja'far al-Mansur, sesungguhnya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, amaro biqatli rajulin, ia memerintahkan untuk mengeksekusi, ya, menghukum mati seseorang. Wal Mubarak Abdul Fadl, dan Syekh Mubarak Abdul hadirun, ada di situ. Jadi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memerintahkan untuk mengeksekusi seseorang dengan hukuman mati. Sedangkan sedangkan di situ pada saat itu ada Syekh Mubarak Ibn Fadl. Kemudian dia memberikan saran kepada Abu Ja'far. Syekh Mubarak al-Fadl memberikan saran kepada Abu Ja'far, ya Amirul Mukminin isma' khabaron qabla an taqtulah. Wahai Amirul Mukminin,
wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, isma khobaron, dengarkanlah sebuah riwayat hadis, ya. Sedangkan sebuah khobar, sebuah riwayat, sebuah hadis. Qabla an taqtulu, sebelum Anda mengeksekusi orang itu dengan hukuman mati. Rawal Hasanul Basri an Rasulillah. Coba perhatikan ini, ya. Coba dengarkan, ya, perhatikan. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hasan Basri dari Rasulullah SAW. Sungguhnya Rasulullah bersabda begini, kata Syekh Mubarak bin Fadl. Hasan Basri meriwayatkan dari Rasul, hadisnya sebagai berikut: idza kana yaumul qiyamati wa jama'al khalaiqu fi sa'idin wahidin nada munadin man kana lahu indallahi yadun falyakum fala yaqumu illa man afa anin nas. Pada hari kiamat nanti, dan Allah telah mengumpulkan seluruh makhluknya fi sa'idin wahidin, di sebuah tanah lapang, ya, di sebuah tanah lapang. Nada munadin, maka memanggil munadin, seorang pemanggil yang diperintahkan Allah. Man kana lahu indallahi yadun falyakum, barang siapa yang ingin menuntut seseorang, falyakum, maka hendaklah berdiri. Itu kata pengumuman. Jadi datanglah pengumuman. Maka lahu, Allah merintahkan malaikatnya untuk mengumumkan sesuatu. Pengumumannya begini: maka lahu indallahi yadun falyakum, barang siapa yang ingin menuntut, falyakum, berdirilah. Fala yakumu illa man afa anin nas, maka tidak ada orang yang berdiri, tidak ada orang yang mau berdiri illa man afa anin nas, kecuali orang yang memaafkan orang lain. Faqala, maka orang itu berkata, atlikuhu fa inni qad afautu anhu. Atliku, lepaskan orang itu, sambil menunjuk seseorang. Memang saya ada bermasalah. Aku ada masalah, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, dengan orang ini nih. Tapi atlikuhu, lepaskanlah orang itu. Fa ini qad afautu anhu, karena aku sudah memaafkannya. Wa aksaru ma yaqut wa aksaru ma yakunu ghadabul ulati ala man dzakarahum wa tawala lisana wa alaihim fayasuna fi safaqidad dimihi. Faqala atlikuhu fa inni qad afautu anhu. Salah. Nada munadin mangkana lahu, ini sabda Rasul begini, nada munadin mangkana lahu yadun falyakum fala yakumu illa man afa anin nas. Ada pengumuman, diumumkan barang siapa yang ingin menuntut, ya, ingin menuntut terhadap kesalahan yang dilakukan orang terhadapnya, maka berdirilah. Silakan berdiri, tuntut. Maksud berdirilah itu artinya, sekarang ini saatnya, tuntut oleh kamu, nanti akan kami balas, kata Allah. Silakan kamu tunjuk orangnya mana, tunjuk orangnya, akan saya balas sekarang. Kamu bisa membalasnya sekarang. Fala yaqumu illa man afa anin nas, maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan orang lain. Tidak ada yang mau berdiri kecuali orang yang memaafkan orang lain. Setelah fala yaqumu afa anin nas, ya, itu maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan orang lain. Faqala, maka berkata Abu Ja'far al-Mansur, ya, setelah mendengar hadis itu, Abu Ja'far al-Mansur berkata, atlikuhu fa inni qad afautu anhu. Lepaskanlah orang itu yang tadi akan dieksekusi mati itu, yang dieksekusi mati itu, kata saya Abu Ja'far al-Mansur, sekarang lepaskan dia. Fa inni qad afautu anhu. Aku sudah afautu anhu, aku sudah memaafkannya. Sekarang aku memaafkannya. Sebab aku nanti takut dikumpulkan di tempat rame-rame dan aku disuruh berdiri untuk menuntut nanti. Sekarang sudah saya maafkan saja. Wa aksaru ma yakunu ghadabul ulati ala man dzakarahum.
Dan kebanyakan mayakunu ghadabul wulati, adanya marah kepada raja, adanya kemarahan raja itu, dan kebanyakan yang membuat penguasa marah itu adalah ala man dzakarahum, kepada orang yang membicarakannya, yang mendiskusikannya, yang mengkritiknya. Itu biasanya raja itu marah, penguasa itu biasanya marah kepada orang-orang itu, ya. Kebanyakan marahnya penguasa itu kepada yang sering membicarakannya, melalui diskusi, melalui demo, demonstrasi, melalui tulisan, melalui ceramah-ceramah dan sebagainya, membicarakan raja. Biasanya penguasa itu marah kepada orang itu. Watawala lisana alaihim payas'auna pisapakidami, dan menggunjing. Watawala lisanahu itu menggunjing raja. Biasanya kemarahan raja itu satu kepada orang yang sering membicarakannya, watawala lisanahu, dan sering menggunjingnya, ya, karena misalnya kebijakannya yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, biasanya digunjingkan, biasanya diomongkan, baik resmi ataupun tidak resmi, ya. Payasauna pisapaki damihi, sehingga para raja itu biasanya marah, berkehendak ingin membunuhnya, ingin melenyapkannya, biasanya begitu. Penguasa itu biasanya seperti itu, dia marah kepada yang mengkritik dan mendemonya, gitu, menggunjingnya dan seterusnya. Kemudian dia berusaha melenyapkannya dengan berbagai cara, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang insya Allah pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.